Dukun itu menurut definisi para ulama seperti disebutkan Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir, dukun itu adalah orang yang mengaku mengetahui kejadian-kejadian yang akan datang dan mengklaim tahu akan hal-hal gaib. Jadi kalau ada seseorang yang mengaku mengklaim tahu kejadian-kejadian yang akan datang, berarti belum terjadi, dan mengaku mengetahui perkara-perkara gaib, maka di sini namanya apa? Dukun. Yang dalam bahasa Arab namanya kahin. Itu definisi perdukunan ya, atau dukun, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Termasuk dalam bab ini adalah orang-orang yang mengklaim dirinya mendapatkan kabar dari bangsa jin atau malaikat tentang kejadian-kejadian yang belum terjadi ya, atau akan terjadi, atau perkara-perkara gaib. Ngakunya dapat dari jin atau dari malaikat. Berarti ini dukun. Kalau mengaku seperti ini berarti apa? Dukun ya. Kemudian kalau peramal itu bagaimana? Peramal itu orang yang mengetahui sesuatu yang sudah terjadi. Itu peramal, Pak. Kalau dukun tadi kan sebelum terjadi, ngaku-ngaku mengetahui sesuatu yang belum terjadi atau halal gaib. Ya, kalau seperti ini dukun. Tapi kalau peramal bahasa Arabnya arraf niku seorang yang mengaku mengetahui sesuatu yang sudah terjadi. Misalipun tahu tempat barang hilang. Jadi misalnya panjenengan kehilangan motor, terus ada yang ngeramal, oh itu diambil si A, tempatnya di sini. Nah, itu namanya apa? Peramal. Ya, karena itu sudah terjadi. Ya, itu sudah terjadi. Atau dia mengetahui itu dengan cara perhitungan tertentu, melalui perhitungan tertentu, meramal tempat hilangnya sepeda motor atau yang semisalnya, maka ini namanya peramal. Niki dijelaskan Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir. Nah, Bapak Ibu yang kami cintai, niki wau contoh-contoh orang yang masuk kategori dukun dan peramal. Jadi nanti maksudnya ngeten. Kalau kita ketahui hal ini, kita akan bisa memilah-milih. Oh, ini dukun, ini bukan. Jangan sampai nanti bukan dukun kita tuduh dukun, malah yang dukun malah tidak kita katakan apa? Dukun. Jadi panjenengan tadi harus memahami dulu ya pengertian dukun dan peramal yang sudah kita sebutkan supaya tidak salah kaprah. Nah, mendatangi orang-orang seperti ini ya, Pak, Ibu sekalian, mendatangi dukun dan peramal dengan definisi pengertian yang sudah kami sebutkan tadi, niku mendatangi mereka, mendatangi dukun, mendatangi peramal, atau termasuk dalam kategori ini ahli nujum, ya, ahli nujum, peramal, dukun, mendatangi mereka dalam rangka untuk bertanya hal-hal gaib, paham ya? Atau hal-hal yang belum terjadi, menika hukumipun dilarang dalam syariat Islam. Ya, jadi kita jangan sampai mendatangi mereka untuk menanyakan dua hal tadi, hal-hal gaib atau hal-hal yang belum terjadi. Ini dilarang dalam syariat Islam. Kalau panjenengan pergi ke tetangga jenengan sing profesine dukun, tapi sekedar datang untuk keperluan bukan masalah perdukunan, misalnya mau utang beras, dukun dong. Misalnya nih, cuma misalnya jenengan punya tetangga dukun ke rumahnya, tapi mboten dalam rangka tanya perdukunan, tapi hutang beras umpamanya gitu.
Atau panjenengan tanya, tapi tanyanya bukan masalah perdukunan, tapi misalkan panjenengan tanya kapan BLT ini turun. Dan ini kan bukan perkara gaib gitu. Maka seperti ini tidak apa-apa, bukan apa-apa. Karena ternyata misalnya tetangga jenengan yang dukun itu profesinya sebagai petugas BLT, dan jenengan ke rumahnya tanya kapan cair BLT ini ku mboten napa-napa, ndak apa-apa, nggih. Jadi yang dilarang mendatangi para dukun, peramal, terus napa? Ahli nujum, tukang santet, tukang sihir dan sebagainya ketika datang untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan perkara-perkara gaib atau hal-hal yang belum terjadi atau hal terjadi tapi tidak diketahui. Itu misalkan panjenengan kehilangan dompet atau mobilnya hilang, terus datang ke tukang ramal. Ini minta petunjuk dari tukang ramal yang mengambil siapa, tempatnya di mana. Itu tidak boleh. Termasuk itu bentuk peramal atau perdukunan yang sudah kita sebutkan. Dan semua itu dilarang Bapak Ibu sekalian. Maka kita semuanya harus menghindarkan diri dari hal-hal seperti ini sebagai seorang muslim. Di sini kami nukilkan pernyataan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Syarah Sahih Muslim, Bapak Ibu sekalian. Wonten jilid 14 halaman 222. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan ngeten. Wa hadhil adruk kulluha tusamma kihana. Semua definisi tadi Pak yang sudah kami jelaskan tadi itu masuk semuanya, itu namanya dukun. Sebenarnya gitu. Semuanya tadi dukun sebenarnya, perdukunan atau dukun. Kemudian beliau mengatakan wa qad akdzabahum kullahum asy-syar'u, dan syariat Islam telah mendustakan mereka semuanya. Oke. Entah dukun atau tukang ramal atau ahli nujum atau semisalnya. Niki sudah sudah didustakan oleh syariat Islam, oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa naha an tasdiqihim wa ityanihim. Kata Imam Nawawi, dan kita ini dilarang untuk membenarkan mereka. Jadi panjenengan kita niki ampun latah membenarkan ramalan-ramalan mereka. Jangan dibenarkan. Karena itu dilarang, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya. Dan dilarang pula kita untuk mendatangi mereka untuk keperluan perdukunan. Kalau untuk keperluan lain masalah duniawi tidak masalah, tapi kalau keperluan kita datang ke sana untuk keperluan masalah dunia pergoiban gitu, ramalan-ramalan tertentu, maka niki dilarang, kita tidak diperbolehkan. Ini menurut pendapat atau penjelasan Imam Nawawi rahimahullah. Bapak Ibu yang dimuliakan, kenapa syariat Islam melarang dan mendustakan para dukun, para tukang ramal, para ahli nujum dan semisalnya, yang mereka itu mengklaim, mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib? Karena Pak, karena perkara gaib itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali sinten? Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran disebutkan Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Oke. Dan di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala niku mafatihul ghaib, kunci-kunci kegaiban. Jadi hal-hal gaib niku enten kunci-kuncinya. Lah itu yang mengetahui sinten? Hanya la ya'lamuha, tidak mengetahui kecuali sinten? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mengaku-ngaku tahu perkara gaib, ini ya hampir dipastikan dia berbohong, ya, atau mengemas kebohongannya dengan berbagai hal yang seakan-akan benar. Karena di sini tegaskan Allah Subhanahu wa taala merupakan satu-satunya zat yang mengetahui perkara gaib. Seperti juga di dalam Quran surat lain, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha mir rasul."
illa man irtadha mir rasulin. Alimul ghaibi, dialah Allah yang alimul ghaib, mengetahui perkara gaib. Tegaskan lagi nih. Ayat sebelumnya sudah tegas, kemudian ayat berikutnya jadi tegaskan lagi, alimul ghaib. Allah niku zat yang maha mengetahui perkara gaib. Perkara gaib itu termasuk tanggal kematian seseorang, termasuk rezeki seseorang, termasuk jodoh seseorang, gitu, termasuk kehidupan susah atau senangnya seseorang dan lain sebagainya. Itu termasuk ilmu gaib, perkara gaib yang tidak mengetahuinya kecuali sinten Allah Subhanahu wa ta'ala.